Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rizkyaldiansa. Saya dari kelas 1F dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini ingin membuat video UTS, yaitu yang materinya yaitu ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Oke, kita masuk ke materinya. Pengertian ilmu hadis. Di sini ada al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, perawi ini orang yang meriwayatkan atau orang yang membawa berita-berita dari Nabi lalu diriwayatkan kepada para sahabatnya atau pada orang lain yang belum mengetahui hadis dari Nabi tersebut. Selanjutnya ada yaitu siapa itu perawi? Perawi itu orang-orang yang menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, atau disebut juga dengan sanad. Nah, orang yang membawa riwayat dari Nabi, berita-berita dari Nabi, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu seperti contoh kita menyampaikan berita dari Nabi lalu menyampaikan lagi ke para sahabatnya, lalu pada tabiin-tabiinnya. Lalu ada marwi. Apa sih itu marwi? Yaitu marwi ini disebut juga dengan isi berita yang diriwayatkan atau disebut dengan matan. Nah, isi berita ini kayak misal isi dari hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi yaitu disebut juga, nah inilah yang disebut juga isi. Jadi marwi itu secara kesimpulannya yaitu isi dari hadis tersebut. Lalu di sini ada contoh hadis, yaitu yang berbunyi haddatsana Adam, haddatsana Subah, haddatsana Sayyar, Abu Al-Hakam qala sami'tu Aba Hazim qala sami'tu Aba Hurairah qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq waja'a kayaumi waladathu ummuhu. Menceritakan, yang artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Subah, menceritakan kepada kami Sayyar, Abu Al-Hakam, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima, yang dimaksud jima ini yaitu berhubungan suami istri. Sedangkan ketika kita tidak sedang melakukan haji, itu secara halal kita berhubungan suami istri. Dikarenakan kita sedang melakukan haji, itu dilarang kita melakukan berhubungan tersebut. Lalu lanjutannya, dan tidak berbuat kefasikan. Apa sih kefasikan itu? Kefasikan itu orang yang mempamerkan dosa, orang yang meremehkan dosa. Seperti contoh misal kalian punya pacar lalu disebar di sosmed atau diposting di sosmed. Nah, itu termasuk orang yang meremehkan dosa atau mempamerkan dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menutup rapat-rapat aib kita agar tidak diketahui oleh orang lain. Lalu lanjutannya, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan, atau dalam keadaan suci dan bersih. Nah, secara kesimpulan, isi atau matan dari hadis tersebut, ketika kita berhaji, kita tidak boleh berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan. Maka pahalanya kita seperti baru dilahirkan
dari ibu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada gambaran apa yang tadi disebutkan contoh hadis tersebut yang di atas, ada gambaran sanad seperti Imam Abu Al-Bukhari, lalu ia berguru kepada Adam, berguru lagi kepada Syu'bah, berguru lagi kepada Sayyarun Abul Hakam, lalu ia berguru kepada Aba Hazim berguru kepada Abu Hurairah, sampailah hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mata rantai inilah yang disebut dengan sanad. Nah, ketika sanad ini terputus, maka hadis yang disampaikan atau yang direwayatkan itu bisa disebut dengan hadis palsu atau dhaif. Nah, sanad ini juga bisa disebut sebagai saling menyambung sampai Nabi Muhammad SAW, yang dikuatkan oleh hadis man hajja lillahi falam yarfus wa ummuhu. Nah, inilah hadis yang disebut dengan matan. Ketika hadis tidak ada sanad dan matan, ketika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan itu hadis dhaif atau palsu. Lalu selanjutnya ilmu hadis dibagi dua, yaitu ada sanad dan matan. Nah, sanad ini seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Sanad ini seperti kita berguru, lalu guru kita berguru lagi sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, sanad ini juga harus mempunyai sifat seperti dapat dipercaya, seperti tidak berbohong, seperti kita memiliki sifat amanah. Nah, lalu ada matan. Matan ini isi dari hadis tersebut. Apakah isi dari hadis tersebut redaksinya ada keganjalan atau tidak sesuai apa yang disampaikan, atau juga bisa disebut tidak sesuai perbuatan Nabi, itu bisa dipelajari ilmu hadis dirayah yang akan dibahas selanjutnya, yaitu pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis ada ilmu hadis riwayah dan dirayah. Kita masuk ke ilmu hadis riwayah dulu. Ilmu hadis riwayah ini ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Nah, objek pembahasan ini langsung objeknya dari Nabi SAW. Nah, ilmu hadis dirayah dan riwayah ini, jika ini keduanya saling berhubungan untuk menentukan apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Selanjutnya ada ilmu hadis dirayah. Hadis dirayah ini ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Asli hakikat periwayatan itu yaitu memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Misal, si A memberitahu berita kepada si B memberitahu kepada si C.
lalu si B menyebutkan bahwa berita itu dari si A. Itulah yang dinamakan menyandarkan pada orang yang membawa berita. Lalu ada syarat-syaratnya. Yang artinya syarat-syarat ini metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Metode perawi ini ada metode asimak, yaitu mendengar, lalu ada ijazah, seperti kita menyampaikan atau kita mendapatkan izin dari guru kita untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain. Lalu ada macam-macamnya, yang artinya apakah periwayatan bersambung atau terputus. Yang dimaksud dari periwayatan bersambung atau terputus ini yaitu seperti yang sudah dijelaskan, bersambung jika hadis dapat sahih, dikatakan sahih jika sanadnya bersambung atau tidak terputus. Jika misal sanadnya terputus, itu bisa dipastikan juga hadis tersebut doif atau palsu. Misal kayak sanad itu, misal Imam Abu Al-Bukhari hidup pada zaman sebelum Imam Adam dilahirkan. Sesudah Imam Adam meninggal. Sedangkan Imam Bukhari baru lahir sesudah Imam Adam meninggal. Nah, jadi itu kan sanadnya terputus. Bagaimana sanadnya tersambung jika mereka keduanya tidak bertemu? Lalu hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya ini ada dua, diterima atau ditolak. Nah, hadis yang diterima ini contohnya seperti kayak sanadnya tidak terputus, terus matannya itu tidak ada keganjalan, matannya itu isinya tidak ada keraguan, dan dapat dipercaya isinya gitu. Karena ini sangat sensitif, karena juga ini sifat-sifat dari Nabi. Lalu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Nah, yang dimaksud keadaan para perawi ini, sifat para perawi dan biografinya. Bagaimana sih sifat perawi agar dapat dipercaya? Yang harus dimiliki oleh sifat perawi itu dalam hadis itu yaitu kayak misal kita jujur, dapat dipercaya, terus amanah, terus biografinya dia orang tuanya siapa, berguru sama siapa, atau apakah dia bergurunya sampai ke Nabi Muhammad. Nah, itu disebut dengan sifat perawi dan biografinya. Itulah syarat perawi agar ia diterima yang ia riwayatkan hadis. Lalu ada macam-macam periwayatan, yaitu bentuk pembukuannya. Nah, bentuk pembukuannya ini kayak misal ada buku Al-Muwatta, terus ada Al-Mushannaf, terus ada Musnad. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, istilah-istilah ahli hadis. Istilah-istilah ahli hadis ini yaitu ada istilah hadis sunnah, khobar, asar. Kemudian ada hadis mutawatir, ahad, sahih, hasan, doif, marfu, mauqu, hadis mushal. Nah, itulah istilah-istilah hadis. Lalu apa sih perbedaan dari ilmu hadis dirayah dan riwayah ini? Ilmu hadis dirayah ini objek pembahasannya yaitu penelitian dari sanad dan matan, atau dalam bahasa
yang sering kita dengar, yang sering kita familiar kata-katanya itu dengan cara digodok lah. Digodok itu kayak misal kita meneliti sebuah riwayat, apakah sanadnya ia tersambung sampai Nabi, apakah matan ini tidak ada keraguan, apakah matan ini tidak ada keganjalan, dan apakah sifat-sifat perawi ini amanah dan dapat dipercaya. Nah, itulah ilmu diroyah, ilmu hadis diroyah. Dan ilmu yang telah disebutkan tadi itu dapat sampailah kualitas hadis diterimanya atau ditolaknya hadis tersebut. Atau bisa disebut juga diroyah ini sebagai inputnya. Lalu ilmu riwayah ini outputnya. Nah, ilmu riwayah ini isi dari hadis yang telah diteliti tadi di ilmu diroyah. Nah, jadi secara kesimpulannya diroyah ini kita membuatnya. Nah, riwayah ini yang kita udah jadinya, kayak misal ini kayak bahan mentahnya, nah ini udah jadinya gitu. Terus selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada periode Nabi SAW, Nabi pernah melarang menulis hadis dengan alasan khawatir bercampur dengan Al-Quran. Lalu sifat ini kondisional, karena pada saat turunnya Al-Quran sudah hampir selesai, Rasulullah SAW membolehkan hadis ini untuk ditulis. Lalu ada sahabat juga yang memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Jadi para sahabat itu dulunya memiliki kayak buku pribadi untuk menulis hadis dari Nabi. Nah, ada yaitu diroyahnya. Telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat, riwayah ilmu periode sahabat. Ilmu riwayah pada periode sahabat ini disebut dengan masa pembatasan periwayatan, atau disebut juga taklir ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Nah, bagaimana cara meminimalisir hadis palsu tersebut? Pada saat sejarah tahun Hijriah berapa gitu, saya lupa. Pokoknya para sahabat itu disebarluaskan, atau para ulama itu disebarluaskan di berbagai negara untuk mengecek keaslian hadis tersebut. Lalu ada ilmu diroyah pada periode sahabat. Yang pertama timbul secara, yang kedua periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Nah, pada periode sahabat ini, ketika para sahabat ingin menyampaikan hadis, ia harus membawa saksi dan bersumpah dengan sanad. Nah, saksi ini juga harus dapat dipercaya gitu dengan apa yang ia ucapkan. Lalu ada periode tabiin. Ada periode ilmu riwayah dan ilmu diroyah pada tabiin. Hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu ada tokoh ulama yang melakukannya adalah ilmu Shihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Mushannaf, Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Nah, ilmu diroyah pada periode tabi'in yaitu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab dan Ar-Risalah karya Imam As-Syafi'i. Nah, jadi penulisan pada saat tabi'in
had, apa hadis sudah dibukukan, namun dibukukannya itu masih tercampur antara usul fikih dengan ilmu fikih, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Kayak misal masih tercampur dengan hadis yang membahas tentang sholat, lalu ada yang tercampurnya lagi dengan hadis yang membahas tentang puasa dan sebagainya. Lalu ada ilmu riwayah pada periode tabi'in, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa. Nah, pada masa tabi'in ini sudah dipisahkan, sedangkan tadi pada masa tabi'in itu belum. Lalu selanjutnya masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak menjadi sahih. Muncul khutbusitoh model kitab jami. Lalu ada ilmu diroyah pada periode tabi'in. Telah terpisah dari ilmu lain tetapi belum menyatu. Lalu muncullah kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Takhrij, Al-Khabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim dan lain-lain. Lalu ada periode ilmu riwayah setelah tabi'in. Penulisan hadis lebih sistematik, muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah dan Ikhtisar. Lalu ada ilmu diroyah setelah masa tabi'in berdiri sendiri sebagai hadis, Al-Muhaddis, Al-Fasil, Bainawi, Al-Wa'i karya Ramah Hurmid. Pada intinya materi ini kan tadi mempelajari tentang ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Nah, dapat disimpulkan ilmu hadis diroyah itu ya tadi kayak kita misal meneliti apa yang diriwayatkan dari sahabat itu apakah benar sanadnya sampai ke Nabi, yang sifat dari orang menyampaikan atau sahabat menyampaikan itu sifatnya dapat dipercaya atau amanah. Itu semua ada di ilmu hadis diroyah. Lalu ilmu hadis riwayah ini yaitu isinya yang udah jadi atau yang setelah teliti itu udah jadi. Nah, kayak misal hadis tadi itu udah diteliti, oleh karena itu dapat dipastikan ketika sudah diteliti itu hadisnya sudah sahih atau bukan hadis doif. Cukup sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika belum ada kesempurnaan, karena yang sempurna jika saya dan dia kembali bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.